Tapi teman-teman, ada satu lagi yang menarik lagi. Kenapa gue sangat pede dengan yang namanya economic boom kita dalam 2 tahun ke depan ini bakal betul-betul ya teman-teman bisa rasakan itu. Karena government spending gue yakin akan dibikin lebih agresif. Nah teman-teman tahu, sekarang ini udah bulan September 2025 ya. Sebentar lagi udah mau ganti tahun nih, Oktober, November, Desember. Ganti tahun kita deh. Tapi ternyata pengeluaran pemerintah bahkan belum sampai 50%. Ngeri banget. Itu juga bikin ekonomi di bawah kering. Nasi Purbaya mau bikin program canggih nih supaya pemerintah, kementerian, transfer ke daerah itu jauh lebih banyak, jauh lebih masif, jauh lebih agresif yang artinya bakal membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Makanya gue sangat yakin sih pertumbuhan ekonomi kita ya di semester 2 itu pasti lebih maju dibandingkan semester 1. Dan gue udah mulai menghitung nih saham-saham apa yang bakal diuntungkan ketika terjadi ledakan ekonomi ini. Tapi satu hal yang mau gue kasih peringatan juga dan teman-teman harus waspada apalagi ini channel investasi. Purbaya kita akui canggih, hebat, kerjanya cepat. Gue respect. Gue selalu juga sih padahal kita udah bikin videonya, gue udah yakin dia bakal jadi menteri keuangan. Videonya lu bisa cek 3 bulan yang lalu kita udah bikin. Dan ternyata beneran dia jadi menteri, coy. Congrats. Makanya gue jarang-jarang lu ngirim bunga buat pejabat. Tapi khusus buat Purbaya gue sampai kirim bunga khusus buat menteri Purbaya. Kenapa? Karena memang Indonesia itu butuh pemikiran yang out of the box. Karena kita memang butuh menteri keuangan itu yang berani, yang agresif. Karena kita mau ekonomi kita maju. Bukan cuman maju 1 senti 2 senti, no, kita mau leap forward, great leap forward gitu loh. Bukan lagi jadi negara ecek-ecek, enggak. Kita mau kejar cepet nih, kita udah lama itu ketinggalan kereta nih. Vietnam udah bentar lagi to the moon. Masa kita masih tuh Purwodadi gitu kan? Enggak lah, kita mau juga ke Mars lah yang deket-deket gitu kan. Tapi juga teman-teman harus siap, bisa jadi ini ada jebakan juga. Karena tadi gue udah bilang, ketika konsumsi naik drastis, ketika investasi naik drastis, itu tiba-tiba government spending naik drastis. Apa yang terjadi? Indonesia banjir duit. Dan lu tahu kalau seandainya duit tiba-tiba supply-nya bertambah banyak, apa yang terjadi? Inflasi. Kenapa bisa terjadi inflasi? Karena harga barangnya naik. Orangnya, manusia Indonesia begitu banyaknya, tiba-tiba semuanya pegang duit, mengejar barang yang sama. Jumlahnya sama. Dan kalau ini tidak disertai dengan peningkatan produktivitas, lu bisa bayangkan gini. Kalau zaman dulu, 1 rak April-Maret, itu muat 20 mie instan. Yang belanja mungkin cuma 7 orang. Karena mayoritas orang kena PHK. Sekarang tiba-tiba 2.000 orang pegang duit. 2.000 orang dapat pekerjaan. Pergi ke April-Maret yang sama, mie instannya tetap 20 bungkus. Apa yang terjadi? Harganya bakal naik.